Halo, kali ini saya akan membahas bagaimana cara membakar lemak dengan waktu yang singkat. Caranya dengan kardio jenis HIIT atau High Intensity Interval Training. Nah, sebelum membahas apa itu HIIT atau HIIT tadi, saya akan jelaskan apa sih kardio itu. Jadi, kardio itu adalah aktivitas fisik yang membuat detak jantung kalian lebih cepat atau kardiovaskuler kalian lebih cepat. Umumnya orang tahu kardio itu lari, jogging, atau bersepeda. Tapi semua aktivitas yang memacu detak jantung lebih tinggi itu sudah termasuk kardio. Nah, kalau dengan meningkatnya detak jantung itu akan menaikkan pembakaran kalori kalian. Jadi, kalian kalau mau bakar lemak itu kalian harus besarin kalori yang keluar daripada kalori yang masuk. Kalori yang keluar itu dari aktivitas sehari-hari plus olahraga. Kalau olahraga kalian bisa bakar kalori lebih besar karena kalau kalian olahraga kan aktivitas jantung kalian kan detaknya meningkat. Nah, itu membakar kalori lebih besar. Dimana kita harus membakar kalori yang masuk dengan olahraga karena kita sebagai orang yang udah gemuk itu kita tuh pembakarannya itu kecil. Jadi kita makan dikit aja udah naik. Nah, kita harus jaga yang masuknya itu tidak terlalu banyak, kita kontrol, lalu kita outputnya dengan kardio. Seperti itu ya, jadi ceritanya tidak ada penumpukan lemak karena kalori yang masuk kita bakar. Jadi kalau pas kita nggak olahraga atau nggak kardio, kita makan sedikit berubah jadi lemak. Atau ibaratnya tubuh kita itu kendaraan. Nah, kita butuh makan untuk bahan bakarnya, bensinnya ya. Kalau kita cuman aktivitas biasa, tidak latihan, tidak kardio gitu, itu kita kayak kalau kendaraan melajunya yang paling pelan. Nah, kalau kita ada kardio, detak jantung yang lebih cepat tadi, itu kita kayak memacu kendaraan kita lebih cepat. Ibaratnya gasnya maksimal. Ketika kalian memacu kendaraan kalian lebih cepat dengan kecepatan maksimal, itu akan lebih boros bensin kan. Nah, sama, tubuh itu juga akan lebih boros kalori ketika kalian kardio. Kali ini saya akan menjelaskan HIIT. Jadi HIIT ini adalah metode kardio di mana kalian lebih singkat waktu latihannya, tapi kalori yang dibakar lebih tinggi. Contoh, kalian misalkan biasa kardio itu 1 jam jogging santai. Nah, kalori yang dibakar itu sama dengan kalau kalian pakai HIIT 20 menit. HIIT adalah ketika kalian menggabungkan antara olahraga atau kardio intensitas rendah digabungkan dengan intensitas tinggi. Rendah yang dimaksud adalah santai. Misalkan jalan terus atau kayak jalan cepat itu santai masuknya, intensitas rendah. Intensitas tinggi itu sprint atau lari cepat sekuat tenaga. Nah, itu digabung. Jadi penggabungan HIIT ini contohnya seperti ini ya. 30 detik kalian jalan atau jalan cepat dilanjutkan dengan 30 detik kalian sprint, lari sekuat tenaga. Karena apa? Kalau kalian 30 detik jalan kaki, lalu 30 detik dilanjutnya dengan lari santai, tidak sekuat tenaga, itu bukan HIIT. Karena itu tidak merubah dari intensitas rendah ke tinggi. Nah, 30 detik intensitas rendah disusul dengan 30 detik intensitas tinggi tadi, itu dinamakan satu ronde HIIT. Dimana kalian dalam kardio HIIT ini sekitar 8-15 ronde ya. Contoh HIIT di sehari-hari. Misalkan lagi jalan-jalan nih, santai di perumahan atau di mana, tiba-tiba ada anjing yang lepas mau gigit kalian. Kalian dari jalan santai kan lari tuh sekuat tenaga. Nah, itu HIIT berubah kan, karena nggak mungkin kalau kalian ada anjing mau ngejar kalian tetap lari santai kan, nggak mungkin kan. Jadi lari sekuat tenaga itulah namanya HIIT, dari pelan intensitas rendah ke lari sekuatnya. Nah, itulah kelebihan HIIT, yaitu lebih singkat latihannya, durasinya, tapi bisa bakar kalori lebih banyak karena tidak banyak orang yang betah berkardio lama-lama ya. Kelebihan yang kedua dari HIIT adalah ketika kita HIIT hari ini, besoknya kita mengalami namanya recovery. Karena HIIT itu sangat capek. Misalkan nih hari Senin nih, besok itu Selasa. Senin itu kita terkuras tenaganya karena HIIT. Selasanya kita
recovery. Jadi badan itu tidak 100% karena kalian sudah habis di seninya. Kalau dengan HIIT kita latihan Senin, Selasanya itu tetap bakar kalori walaupun kita sudah stop seninya. Jadi maksudnya Senin malam stop kardio cuman setengah jam, terus Selasanya tidak latihan, itu tetap bakar kalori karena ada proses recovery. Kalau nggak percaya, sangat capek itu seperti ini. Kalian coba hari Senin misalkan, kalian HIIT hari Senin selesai, Selasanya kalian angkat beban. Coba dilihat hari Selasa angkat beban kalian itu maksimal nggak? Apakah berkurang atau stabil angkatan kalian? Kalau yang saya alami, kalau saya HIIT Senin, Selasanya saya power menurun karena Senin itu capek. Jadi saya belum recovery 100%. Di Selasanya walaupun saya latihannya cuma bukan kaki, misalnya latihan bahu, dada, tidak semaksimal jika Senin saya tuh libur, tidak ada HIIT. Nah, saya latihan bahu aja berkurang powernya, apalagi saya latihan squat untuk kaki dan deadlift atau untuk lower back, itu sangat kerasa berkurang banget kalau Seninnya HIIT. Nah, tubuh tiap masa recovery dari kondisi Senin lelah menjadi prima itu di hari Selasanya atau di hari berikutnya itu membutuhkan kalori ya. Jadi bahasa lainnya ada afterburn. Ketika kalian udah stop cardio HIIT-nya, kalian masih ada bakar kalori. Beda kalau misalkan kalian jogging biasa, cardio biasa, itu kalian stop kardionya, ya udah kalian stop bakar lemaknya. Jadi ketika kalian stop kardionya, kalian stop juga bakar kalorinya kalau itu bukan HIIT. Nah, jadi mending kalian pakai HIIT aja ya. Terus kenapa sih kok HIIT itu dikombinasikan antara intensitas rendah, tinggi, ronde berikutnya rendah dulu, tinggi lagi? Itu kenapa? Karena begini, kalau misalkan langsung tinggi terus, detak jantungnya kenceng memang, jadi kayak bakar kalorinya lebih cepat karena kenceng terus. Tapi ketika tinggi terus intensitasnya, kalian akan merasa cepat lelah dan berhenti, yaitu stop, aduh capek ini udah gitu. Karena ketika kalian intensitas tinggi kalian hajar terus, itu asam laktat di tubuh kalian akan naik. Asam laktat ini kalau jumlahnya tinggi, kalian akan merasa lelah. Otak kalian akan mengirimkan sinyal bahwa kalian tuh lagi lelah, jadi kalian tuh akan menyerah. Padahal itu ceritanya bukan otot kalian yang capek, tapi asam laktatnya tadi yang tinggi. Jadi otot kalian itu belum capek, tapi seakan-akan jadi sudah capek, jadi kalian sudah stop. Nah, kalau kalian ada intensitas rendahnya, itu kalian bisa recovery dulu. Recovery-nya karena asam laktat plus O2 itu akan diubah menjadi energi lagi, jadi pernafasan anaerob ya. Ketika intensitas rendah, kalian punya energi lagi, asam laktatnya tadi itu dipakai, diubah menjadi energi. Nah, jadi asam laktatnya turun. Jadi kalian tidak begitu merasa lelah karena tidak terlalu tinggi jumlah asam laktat di tubuhnya. Jadi kalian bisa continue terus ya, bisa lanjut terus. Oke, sekian video dari saya, semoga membantu diet Anda. Kalau ada pertanyaan, langsung komen ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga. Thank you for watching, bye-bye.